Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 112. Menurut Abi gimana? Alika menanyakan tentang pendapat Syafiq setelah ia menceritakan semuanya. Kita nanti tetap harus datang menemui orang tuanya Fiona. Iya, kalau abang mau selesaikan dulu kuliah atau Fiona lulus, kalian langsung nikah. Abang nanti sama Fiona kan nggak lulus bersamaan, pasti duluan Fiona. Maaf Mi, soal ini bicarakan nanti juga bisa. Mending bicara dulu sama orang tua Fiona. Saran Akil. Tidak baik banyak bicara jika penentunya saja belum jelas. Salah satu yang menentukan jalannya hubungan tentu saja restu orang tua. Sebelum satu hal itu ditetapkan dan didapatkan, jangan pernah merencanakan terlalu jauh jika tidak ingin kecewa pada akhirnya. Lebih baik rencanakan setelah semuanya pasti. Merencanakan itu mudah. Yang tidak mudah itu mendapatkan persetujuan. Beginilah Alika kalau terlalu bahagia. Ia tidak berpikir hal lain. Akil yang lebih berpikir panjang dan logis. Memang wajar Alika seperti itu karena kebanyakan wanita itu selalu terbawa perasaan. Apalagi jika sudah bahagia, kadang fakta yang dilupakan. Besok Umi hubungi Fiona, bilang kalau kita mau datang ke sana. Meskipun emang abang sama Fiona nggak langsung nikah, tapi pembicaraan antara orang tua tetap harus ada. Iya Bi, besok Umi bilang ke Fiona. Syafiq menatap Akil. Abang kalau mau istirahat dulu nggak apa-apa. Kalau gitu abang ke kamar ya. Akil langsung beranjak ke kamarnya. Ia tidak langsung istirahat melainkan melihat video yang tadi sempat diabadikannya saat di pameran lukisan. Akil sengaja membuat video itu sebagai bahan pembelajaran. Pameran lukisan seperti itu memang jarang diadakan, makanya ini adalah hal yang bagus. Apalagi di sana banyak karya dari para pelukis terkenal yang namanya sudah tidak asing lagi. Akil tidak seperti anak muda pada umumnya yang hobi scroll sosial media dan mencari yang viral. Fokusnya hanya pada apa yang akan dicapai dan impiannya. Akil hanya sesekali menonton televisi atau video motivasi di ponselnya. Mungkin sebagian orang akan menganggapnya membosankan, tapi tidak untuk Akil. Bukankah kesukaan seseorang itu berbeda-beda? Ya, jadi jangan meminta orang lain menyukai apa yang kita sukai ataupun sebaliknya. Semua orang yang memiliki selera yang berbeda, begitupun Akil. Dahi Akil berkerut saat melihat pesan masuk di grup yang isinya hanya ia dan kedua kakak perempuannya. Cie, sebentar lagi ada yang mau jadi manten nih, tulis Safa. Akil menggelengkan kepalanya, padahal mereka ada di dalam satu rumah tapi berbalas pesan melewat ponsel. Udah fix nih kak, timpal Hana. Bubar, kalau acara belum di depan mata nggak usah diomongi, balas Akil. Kenapa emang? Suka-suka kakak dong, mau ngomong apa juga. Yang ngetik jari kakak, bukan jarinya abang, balas Safa. Iya, tapi kakak ngomongin abang, jawab Akil. Bukan ngomongin kalau orangnya juga ada di sini, tapi ngobrol, tulis Hana. Lanjut aja ngobrolnya, abang mau tidur, bye.
tulis Akil sambil mengakhiri. Setelah mengetik pesan itu, Akil langsung mematikan data internet lalu berbaring. Ia benar-benar akan tidur. Tidak lagi melanjutkan acaranya untuk menonton video itu. Jika moodnya sudah hilang, memang lebih baik tidur. Akil masih memiliki mood swing, namun ia lebih bisa mengontrol diri. Jika sudah merasa moodnya tidak baik, maka ia akan memilih untuk tidur, karena mengalihkan kegiatan lain pun tidak akan benar juga ujungnya. Astagfirullah. Akil terbangun, lalu mengusap wajahnya kasar. Gara-gara pada ngomongin Fiona nih, gumamnya kesal. Baru saja tidur, bayangan Fiona tiba-tiba melintas, membuat Akil harus terbangun. Dengan cepat ia mengambil air wudhu untuk menghilangkan bayang-bayang wanita yang belum halal untuknya itu. Meskipun hanya di dalam pikiran, dosa jika tidak langsung dialihkan. Sengaja Akil itu berwudhu dan banyak beristighfar agar bayangan Fiona menghilang dan Akil bisa tidur dengan tenang. Memang baru kali ini Akil mengalami hal ini. Ia pun dibuat bingung karenanya. Akil tidak ingin ia mencintai Fiona saat hubungan mereka bahkan masih jauh dari kata halal. Memang tidak dilarang untuk mencintai seseorang, namun tetap saja Akil merasa takut dan juga tidak nyaman jika memikirkan seseorang yang bahkan belum tentu menjadi takdirnya. Senangnya dalam hati kalau dapat Mas Akil, serasa dunia ana yang punya. Fiona bernyanyi dengan tampang ceria sambil mengeringkan rambutnya. Senyum tidak pernah luntur dari wajahnya. Apa yang kemarin masih menjadi impian dan angan-angan akhirnya terwujud, meski belum sepenuhnya. Namun, dengan Alika mengatakan jika Fiona akan dijadikan menantu, itu sudah sangat membahagiakan. Masalah Fiona saat ini hanya orang tuanya saja. Ona, masuk mah, nggak dikunci kok, saut Fiona tanpa bangkit dari duduknya. Bu Marinah bahkan ikut tersenyum melihat keceriaan anak bungsunya itu. Ia berjalan mendekat dan duduk di tepi ranjang, memperhatikan Fiona dari pantulan cermin. Kamu kayaknya seneng banget sih, Golda Bu Marina. Bukan seneng lagi mah, kalau ada tingkatan di atas seneng, itulah yang aku rasain sekarang. Bu Marina terkekeh. Emang ada satu tingkatan di atas seneng? Ada, itu yang aku rasakan sekarang. Setelah bertahun-tahun, baru kali ini Bu Marina kembali melihat keceriaan yang sesungguhnya dari wajah Fiona. Hatinya merasa tercubit. Ia sadar dirinya berperan dalam hal ini. Anaknya tidak terlihat bahagia, tentu saja seharusnya orang tua yang lebih tahu. Namun Bu Marina merasa dirinya tidak tahu apa-apa soal Fiona. Keluarga Fiona memang harus diberikan pencerahan agar hati lembut dan tidak lagi bersikap seenaknya, juga bisa saling mengerti satu sama lain. Mama dan Papa besok pagi mau berangkat ke Korea buat urusan bisnis. Mungkin agak lama, bisa sampai beberapa bulan. Jelas Bu Marina. Hal ini yang memang akan dibicarakan olehnya pada Fiona. Oh, Kak Vina ikut juga? Enggak, Vina di sini. Dia sudah mulai ngurusin soal pernikahannya. Dahi Fiona berlipat membentuk kerutan. Ia menaruh hair dryer itu dan memutar tubuhnya menghadap sang ibu. Aku kira nggak jadi dipercepat mah. Ini kemauan Dion. Dion juga nggak masalah kalau Vina tetap kerja sambil nunggu kamu lulus. Jelas Bu Marina. Ya udah sih, emang bagusnya gitu. Fiona tahu bagaimana gaya berpacaran kakaknya itu. Daripada ada hal yang tidak diinginkan terjadi,
Memang lebih baik pernikahan dipercepat. Apalagi hubungan Vina dan Dion sudah terjalin cukup lama, dan mereka juga sudah tidak muda lagi. Jika sudah mampu maka menikahlah. Itu hal yang harus menjadi catatan. Jika belum mampu untuk menikah, jangan berpacaran tapi tahan diri. Banyak pasangan zaman sekarang yang belum mampu menikah karena berbagai macam hal, membuat mereka memilih untuk menjalani hubungan yang mereka sebut dengan pacaran. Fiona termasuk salah satunya yang pernah beberapa kali memiliki kekasih. Banyak faktor yang membuat orang takut atau belum siap untuk menikah, dan yang paling banyak itu soal mahar yang menjadi pemberat. Ada dari orang tuanya pihak wanita yang ingin anak mereka diberikan mahar besar dan juga pesta mewah, sedangkan pihak laki-laki belum mampu. Ada juga yang memiliki masalah karena tidak direstui hanya karena beda kasta atau status sosial, beda pendidikan atau semacamnya. Kamu baik-baik di sini ya. Soal kuliah, Papa udah urus semuanya. Lusa kamu bisa langsung masuk. Fiona mengangguk. Ia memang begitu bersemangat. Jika bisa, ia ingin lulus lebih cepat. Namun semua yang diinginkannya tidak akan didapatkannya dengan begitu mudah, karena banyak tangga yang harus dipijak. Fiona harus lebih bersabar, karena apa yang akan didapatkannya nanti itu seseorang yang sangat berharga, yang bahkan belum disentuh wanita manapun selain keluarganya. Seseorang yang begitu pintar menjaga diri dari pergaulan, dan yang jelas seorang laki-laki yang begitu gentle, karena ia tidak basa-basi lagi, apalagi berniat mempermainkan, karena langsung yang dituju itu pernikahan. Pagi harinya setelah orang tua Fiona pergi, Fiona baru mendapatkan pesan dari Alika. Sayang sekali karena orang tua Fiona sudah berangkat. Mungkin jika Alika bicara dari kemarin, mereka masih ada kesempatan untuk bertemu dengan orang tua Fiona. Namun waktu masih panjang. Membicarakan hal penting seperti ini juga tidak bisa hanya dengan waktu singkat. Ngapain lu manggil gue pagi-pagi kesini? Elisa langsung meluncur setelah Fiona memintanya. Gue mau batalin semua kontrak. Mata Elisa membulat sempurna mendengar itu. Apa? Batalin semua? Iya. Kenapa? Ada yang salah? Tanyanya dengan begitu santai. Elisa sampai membuang napas kasar saking kesalnya. Lu nanya ada yang salah? Ya ada. Kayaknya pala lu kepentok sesuatu deh. Kepala cantik gue baik-baik aja kok. Fiona menjawab sambil menaikkan kedua kakinya dan bersilah di atas sofa. Wah asli, lu udah gak waras. Lu mau buang semua duit hasil kerja keras lu buat bayar ganti rugi? Ya begitulah, gue mau kuliah. Bukannya lu bilang lu mau kuliah sambil tetap berkarir? Fiona mengendikkan bahunya. Gue berubah pikiran. Gue mau fokus kuliah aja. Sekarang gue minta tolong ke lu buat beresin semua kontrak itu, bayar semua kerugian mereka. Jangan takut duit gue habis. Gue udah memperhitungkan semuanya. Kira-kira ada sisa 500 juta. Kalau semua udah dipakai buat bayar pembatalan kontrak, ambillah tuh sisanya buat lu. Elisa sampai menganga saking tidak percaya mendengar apa yang dikatakan oleh Fiona. Mudah sekali gadis itu mengeluarkan uang yang sudah susah payah dikumpulkannya hanya untuk membayar pembatalan kontrak. Baru kali ini Fiona melakukan hal ini. Sebelumnya Fiona sama sekali tidak pernah sekalipun membatalkan kontraknya. Lo pikir-pikir aja dulu. Jangan sampai lo nyesel nanti. Nggak bakalan nyesel. Cuman duit doang kok. Gampang banget lo ngomong cuman duit doang. Lo cari duit setengah mati, ngabisinya setengah sadar. Fiona mengedikkan bahunya. Tolong urusi ya, Mbak cantik. Gue mau fokus buat kuliah. Kurang baik apa gue sampai ngasih setengah M buat lu?
Bukan masalah uang yang diberikan oleh Fiona padanya, namun Elisa menyayangkan karena ia tahu bagaimana perjuangan Fiona dari bawah merintis karir sampai saat ini. Semua itu tidak mudah. Namun meski disayangkan, semua kembali pada Fiona karena memang gadis itu yang menjalankannya. Elisa sudah menganggap Fiona sebagai adiknya sendiri. Ia tetap ingin yang terbaik untuk Fiona. Elisa berharap semua ini adalah awal dari kebahagiaan Fiona dan keluarganya. Untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, tentu saja ada hal yang harus dikorbankan. Dunia ini bukanlah surga. Jangan berharap kebahagiaan abadi di dunia yang fana ini. Dunia ini tempatnya berkeluh kesah. Ya udah, gue ke kantor dulu. Kalau udah beres, kabarin gue aja. Elisa mengangguk lalu keluar dari rumah itu. Jika ingin membatalkan kontrak, memang kalau bisa dilakukan dari sekarang. Elisa harus menyiapkan diri mendapatkan kemarahan dan juga makian dari orang nantinya karena membatalkan kontrak secara tiba-tiba seperti ini. Apalagi tidak hanya 1-2 saja kontrak yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Fiona. Hai cantik. Fiona memutar bola matanya malas. Ngapain lu kesini bang? Kak Vina udah berangkat dari tadi. Gue bukan mau ketemu Vina, tapi mau ketemu sama lu. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Kira-kira siapa ini orang yang mau ketemu dengan Fiona? Penasaran? Tunggu di bab selanjutnya. Jangan lupa like, tulis di kolom komentar ya, kira-kira siapa laki-laki ini, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.